Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids. Hari ini Istufa akan membahas review review penilaian akhir tahun tematik tema 4 yang sudah kalian kerjakan tadi. Soalnya mudah bukan? Untuk soal bahasa Indonesia terdiri dari 17 soal dan soal PKN terdiri dari 18 soal. Kita mulai dari soal pertama ya teman. Kita masuk ke soal bahasa Indonesia. Indikator soal pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi isi dari teks yang disajikan. Nah, di sini ada teks di dalam kotak. Kalian harus membacanya terlebih dahulu baru bisa mengerjakan soal nomor 1. Bisa bacakan dulu ya teksnya. Judulnya adalah kegiatan di dalam keluarga. Pada hari Minggu, semua anggota keluarga Nina sudah bangun sejak pagi. Mereka memberi salam satu sama lain. Ayah dan ibu mengajak Nina dan Adi merapikan kamarnya masing-masing. Ibu dan Nina menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga. Setelah sarapan siap, ibu mengajak seluruh anggota keluarga untuk sarapan bersama. Suasana terasa sangat akrab dan menyenangkan. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua merupakan hak anak. Anak berkewajiban untuk menghormati dan berterima kasih kepada orang tua. Agar terasa nyaman, semua anggota keluarga sebaiknya menjalankan kewajibannya dengan baik. Oke, kalimat saran berdasarkan teks di atas adalah: A. Semua anggota keluarga sebaiknya menjalankan kewajibannya dengan baik. B. Semua anggota keluarga sebaiknya menjalankan kewajibannya dengan marah. C. Semua anggota keluarga sebaiknya meminta haknya dengan marah. Atau yang D. Semua anggota keluarga sebaiknya meminta haknya saja tanpa menjalankan kewajiban. Yang manakah yang benar teman-teman? Ya, yang A. Semua anggota keluarga sebaiknya menjalankan kewajibannya dengan baik. Hal itu tertera di dalam teks pada baris terakhir. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Indikatornya adalah siswa mampu menentukan akibat dari permasalahan. Soalnya, Rafa hobi mendengarkan musik, akan tetapi Rafa mendengarkan musik terlalu keras. Sebaiknya hal itu tidak dilakukan Rafa karena dapat titik-titik tetangga. Jawabannya adalah A, menyenangkan. Pilihan jawabannya adalah A, menyenangkan, B, mengganggu, C, menghormati, dan D, membiarkan. Yang mana yang benar? Iya, kalau mendengarkan musik terlalu keras, sudah pasti itu dapat mengganggu tetangga. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Indikatornya adalah siswa mampu mengemukakan kalimat saran berdasarkan peristiwa. Nah, di sini ada peristiwa nih. Raka katanya sudah berjanji dengan temannya akan bermain sepulang sekolah. Namun Raka bermain tanpa meminta izin orang tuanya karena takut dimarahi. Kalimat saran yang tepat untuk Raka apa ya teman-teman kira-kira? A. Seharusnya Raka bermain tanpa izin orang tua. B. Sebaiknya Raka bermain hingga lupa waktu. C. Seharusnya Raka bermain dengan izin orang tua. Atau yang D. Sebaiknya Raka bermain dengan kasar. Yang manakah yang benar? Iya, yang benar adalah yang C. Seharusnya Raka bermain dengan izin orang tua. Begitu juga dengan teman-teman di rumah ya. Kalau mau main harus izin dulu dengan ayah bunda. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Indikatornya adalah siswa mampu mengemukakan permasalahan berdasarkan cerita. Nah, di sini nih, akhir-akhir ini setiap malam Kayla kesulitan tidur karena giginya sakit sekali. Kayla menangis karena tidak kuat menahan sakit. Ibu Kayla khawatir. Akhirnya, Kayla dibawa ke dokter gigi. Dokter memeriksa kondisi gigi Kayla. Ternyata gigi Kayla berlubang karena jarang menggosok gigi sebelum tidur. Nah, permasalahan yang dialami Kayla berdasarkan cerita di atas kira-kira apa ya teman-teman? A. Kayla tidur dengan nyenyak. B. Kayla rajin menggosok gigi. C. Kayla sakit perut. Atau D. Kayla sakit gigi. Ya, sudah pasti jawabannya adalah yang D. Kayla sakit gigi karena tadi katanya giginya berlubang karena malas gosok gigi. Teman-teman jangan malas gosok gigi ya.
Nomor 5, indikatornya adalah siswa mampu menunjukkan kalimat saran yang tepat. Nah, di sini ada kalimat saran tapi masih berantakan nih teman-teman. Jadi teman-teman harus menyusunnya supaya jadi kalimat saran yang benar. Kira-kira kalau yang A apa ya? Seharusnya Farel meletakkan sepatu di rak sepatu. Yang B seharusnya sepatu meletakkan Farel di rak sepatu. Seharusnya Farel meletakkan rak sepatu di sepatu. Atau yang D, seharusnya sepatu meletakkan rak sepatu di Farel. Iya, jawabannya adalah yang A. Seharusnya Farel meletakkan sepatu di rak sepatu. Oke, next. Kita lanjut ke soal nomor ke-6. Indikatornya adalah siswa mampu menentukan permasalahan berdasarkan gambar. Nah, teman-teman perhatikan dulu gambarnya yang ada di samping. Lalu permasalahan yang terdapat pada gambar di samping apa ya kira-kira? A. Kamar Naya rapi, B. Kamar Naya bersih, C. Kamar Naya berantakan, atau D. Kamar Naya indah? Ya, jawabannya benar adalah kamar Naya berantakan karena terlihat sekali pada gambar ada bantal, buku, laptop, ada pakaian juga berserakan di mana-mana. Nah, oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Indikatornya adalah siswa mampu menunjukkan kalimat saran berdasarkan percakapan. Nah, di sini ada percakapan nih teman-teman antara ini bukan Rama dan Adi ya, harusnya antara Bila dan Nisa. Oke, antara Bila dan Nisa. Oke, kata Bila apa ya? Mengapa kamu tampak bersedih, Sa? Nah, Nisa bilang, aku lupa kalau tugas tematik dikumpulkan hari ini dan aku belum mengerjakannya, Bil. Memangnya kenapa kamu belum mengerjakannya, Sa? Semalam aku pergi dan aku kelelahan, jadi lupa mengerjakan PR. Sebaiknya kamu tidak lupa mengerjakan PR walaupun sehabis bepergian. Terima kasih Bila atas sarannya. Lain kali aku tidak akan lupa lagi. Oke. Kalimat saran yang terdapat pada percakapan di atas adalah A. Sebaiknya kamu tidak mengerjakan PR walaupun sehabis bepergian. B. Sebaiknya kamu tidak mengerjakan PR karena sehabis bepergian. C. Sebaiknya kamu lupa mengerjakan PR karena sehabis bepergian. Atau yang D, sebaiknya kamu tidak lupa mengerjakan PR walaupun sehabis bepergian. Ya, otomatis jawabannya adalah yang D. Sebaiknya kamu tidak lupa mengerjakan PR walaupun sehabis bepergian. Ya, ada di dalam percakapannya nih teman-teman. Pasti sudah baca kan tadi? Oke. Kita lanjut ke soal nomor 8. Indikatornya adalah siswa mampu menunjukkan kalimat saran berdasarkan bacaan. Nah, di sini ada ibu guru sedang menjelaskan pelajaran tematik mengenai kewajiban dan hak. Lalu, ibu guru memberikan tugas yang harus dikerjakan sebelum bel istirahat berbunyi. Namun, Nara ingin menyalin tugas milik temannya karena ingin cepat selesai. Saran yang tepat untuk Nara kira-kira apa ya teman-teman? A. Sebaiknya Nara mengerjakan tugasnya sendiri. B. Sebaiknya Nara menyalin tugas milik teman. C. Sebaiknya Nara tidak mengerjakan tugas. Atau yang D. Sebaiknya Nara mengerjakan tugas milik teman. Yang mana kira-kira? Iya, yang A. Sebaiknya Nara mengerjakan tugasnya sendiri walaupun sebentar lagi bel istirahat berbunyi, tetap harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Siswa mampu menyimpulkan contoh kalimat saran. Nah, di sini ada gambar nih teman-teman. Teman-teman membuat contoh kalimat saran berdasarkan gambar. Kira-kira itu keadaan kelasnya seperti apa ya? Iya, berantakan sekali. Berarti kalimat saran yang tepat ya. Coba kita lihat dulu yang A ya. A. Sebaiknya kita membiarkan kelas berantakan. B. Sebaiknya kita menjaga kebersihan kelas. C. Sebaiknya kita tidak melaksanakan piket kelas. Atau yang D. Sebaiknya kita membuang sampah di kelas. Ya, jawabannya benar adalah yang B. Sebaiknya kita menjaga kebersihan kelas supaya kelas tetap bersih dan rapi. Next, kita lanjut ke soal nomor 10. Siswa mampu mengemukakan saran dalam kalimat yang disajikan. Nah,
Di sini ada Bagas dan Zizi melihat Bu Guru kesulitan membawa banyak buku. Saran yang tepat untuk Bagas dan Zizi adalah titik. A. Sebaiknya Bagas dan Zizi segera membantu Bu Guru. B. Sebaiknya Bagas dan Zizi tidak membantu Bu Guru. C. Sebaiknya Bagas dan Zizi pura-pura tidak tahu. D. Sebaiknya Bagas dan Zizi bersembunyi di kelas. Yang mana jawabannya yang benar? Iya, yang A. Sebaiknya Bagas dan Zizi segera membantu Bu Guru, apalagi gurunya tadi katanya kesulitan membawa banyak buku. Nah, oke. Kalau tadi adalah soal pilihan ganda, ada pilihannya. Sekarang kita masuk ke soal isian. Kalian harus menulis sendiri jawabannya berdasarkan soal yang diminta. Oke, indikatornya adalah siswa mampu menjelaskan cara menyelesaikan masalah dalam suatu permasalahan. Nah, saat di jalan, Laras menemukan pecahan beling. Pecahan beling dapat membahayakan pengguna jalan. Kalimat saran yang tepat untuk sesuai dengan masalah tersebut adalah, kira-kira apa teman-teman? Iya, sebaiknya Laras membuang pecahan beling tersebut. Sebaiknya Laras membuang pecahan beling tersebut. Samakah jawabannya dengan Miss Tufa? Ya, alhamdulillah kalau jawabannya sama. Kita lanjut ya ke soal nomor 12. Indikatornya adalah siswa mampu menunjukkan cara penyelesaian masalah. Nah, di sini ada masalah nih teman-teman. Seperti kalian nih, kamu sedang mengerjakan ujian sekolah. Namun, saat di kelas nih kamu melihat ada seorang temanmu menyontek. Kira-kira cara menyelesaikan masalahnya dengan apa ya teman-teman? Ya, dengan menegurnya boleh atau memberitahukannya kepada guru juga boleh. Oke, next. Nomor 13. Nomor 13. Indikatornya adalah siswa mampu mendeskripsikan masalah pada gambar. Nah, di sini ada gambar nih teman-teman. Kira-kira masalah yang kalian temukan pada gambar di samping apa ya? Iya, ada seorang anak laki-laki sedang mencoret-coret dinding. Kira-kira itu boleh nggak ya? Iya, tidak boleh karena dapat merusak keindahan. Oke, nomor 14. Nah, untuk nomor 14 dan 15 ini ada di dalam satu teks percakapan antara Adel dan Ibu. Kalian harus melengkapi jawaban yang sesuai dengan teks percakapannya. Kita baca dulu ya teks percakapannya ya antara Adel dan Ibu. Adel, aku kasihan pada temanku Bu, sudah beberapa hari ini ia tidak sekolah. Apa yang terjadi Adel? Temanku sudah 1 minggu tidak masuk sekolah karena titik. Kira-kira apa ya? Karena apa ya? Iya, karena sakit. Betul. Ya Allah, kasihan sekali ia bisa ketinggalan pelajaran, kata ibu. Kata Adel lalu bertanya, menurut ibu bagaimana ya? Lalu sang ibunya bilang, sebaiknya kamu menjenguk temanmu yang sakit. Adel bilang, wah betul juga ya Bu, saran ibu sangat bagus, insya Allah akan aku sampaikan ke teman sekelas. Terima kasih Bu, sama-sama sayang. Jadi jawaban nomor 14 adalah sakit, sedangkan jawaban nomor 15 adalah sebaiknya kamu menjenguk temanmu yang sakit. Oke. Kita masuk ke uraian. Nah, kalau untuk uraian nih jawabannya lebih panjang, namun insya Allah jawabannya mudah semua ya teman-teman. Soal nomor 16. Siswa mampu membuat kalimat dari kata yang telah disediakan. Nah, ada kata pertama adalah kata virus, yang kedua masker, yang ketiga adalah cuci tangan. Mudah kan? Kalian pasti bisa membuat kalimat dong. Ini jawabannya bebas, terserah kalian. Nanti Miss akan cek ya. Oke. Untuk soal nomor 17, siswa mampu menceritakan masalah berdasarkan gambar. Nah, di sini ada gambar si virus corona ini yang telah membuat dunia kacau. Kira-kira nih kalian bisa nggak ya menceritakan masalah berdasarkan gambar di samping, minimal 2 kalimat aja. Mudah bukan? Ya, lebih banyak lebih bagus. Nanti Miss akan cek ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal PKN. Kalau tadi bahasa Indonesia 17 soal, sekarang PKN ada 18 soal.
Kita mulai dari pilihan ganda, indikatornya adalah siswa mampu menentukan makna kewajiban. Nah, nomor 1, kewajiban adalah sesuatu yang harus titik-titik-titik. A dijauhi, B dilakukan, C dilupakan, D dihafalkan. Jawaban yang benar adalah yang B. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Pintar. Oke, next lanjut ke soal nomor 2. Indikatornya adalah siswa mampu menentukan cara melaksanakan kewajiban dan hak. Oke. Kewajiban dan hak sebaiknya dilaksanakan dengan A seimbang, B terpaksa, C sekedarnya, atau D meminta imbalan. Iya, sudah pasti jawabannya adalah seimbang. Kewajiban dan hak sebaiknya dilaksanakan dengan seimbang. Nomor 3, indikatornya adalah siswa mampu menentukan salah satu contoh kewajiban di rumah. Oke, contoh kewajiban di rumah kira-kira mana ya teman-teman? A. Mendapatkan kasih sayang, B. Mendapatkan perlindungan, C. Menghormati orang tua, atau D. Menerima uang saku. Mana yang benar? Ya, yang C. Menghormati orang tua. Itu adalah salah satu contoh kewajiban di rumah. Kalau yang A, B, dan D itu adalah contoh hak anak di rumah. Masuk ke soal nomor 4. Indikatornya adalah siswa mampu menentukan contoh dari hak ketika di rumah. Nah, saat kesulitan dalam belajar nih, terutama saat home learning ini, kita punya hak nih sebagai anak untuk minta titik-titik oleh orang tua kita. A dihukum, B dimarahi, C didenda, atau D dibimbing. Iya, jawabannya sudah pasti D, dibimbing. Masuk ke soal nomor 5, indikatornya adalah siswa mampu menjelaskan salah satu cara melindungi tubuh. Nah, melindungi tubuh adalah kewajiban setiap orang. Contoh bentuk perbuatan melindungi tubuh adalah A. Memakai pakaian bersih, B. Memakai pakaian baru, C. Memakai pakaian kotor, atau D. Memakai pakaian basah. Mana jawaban yang benar? Iya, sudah pasti jawabannya adalah yang A. Memakai pakaian bersih. Karena kalau bersih itu tidak harus baru, bersih itu tapi tidak kotor dan tidak basah. Kalau basah nanti bisa masuk angin. Next, kita masuk ke soal nomor 6. Siswa mampu menentukan cara menjaga kesehatan tubuh berdasarkan teks. Kalian baca dulu teksnya nih teman-teman. Ya, baca dulu teksnya. Baru kalian bisa menjawab soal nomor 6. Oke. Menjaga kesehatan tubuh harus dilaksanakan oleh setiap anggota keluarga. Menjaga kesehatan tubuh dapat dilakukan dengan cara makan makanan bergizi, berolahraga secara teratur, dan berpakaian bersih. Selain itu, istirahat yang cukup juga penting bagi tubuh. Pergi berekreasi ke tempat yang indah juga dapat membuat pikiran kita lebih segar dan gembira. Nah, cara menjaga kesehatan tubuh berdasarkan teks di atas kira-kira apa ya teman-teman? Nah, tapi yang diminta ini adalah kecuali. Berarti kalau kecuali itu berarti tidak ada di dalam teks. A. Makanan bergizi. Ini B teman-teman, bukan C. B. Berolahraga secara teratur. C. Memakai pakaian kotor. Atau yang D. Istirahat yang cukup. Yang mana teman-teman? Iya, yang C. Memakai pakaian kotor. Karena memakai pakaian kotor bukan menjaga kesehatan tubuh, yang ada tubuhnya nanti malah sakit, gatal-gatal. Oke, kita lanjut ke soal nomor ke-7. Indikatornya adalah siswa mampu mengemukakan kewajiban anak sepulang sekolah. Nah, di sini ada Faiz nih, ingin bermain bersama teman-temannya sepulang sekolah. Faiz langsung bermain tanpa mengganti seragamnya. Faiz telah melalaikan kewajibannya, yaitu apa teman-teman? A. Bermain bersama teman, B. Tidak mengganti seragam, C. Bermain sepulang sekolah, atau mandi sepulang sekolah. Ini jawabannya adalah nih, tidak mengganti seragam. Teman-teman biasakan ya kalau mau main, mau pergi, pulang sekolah, seragamnya diganti dulu supaya seragamnya tidak mudah rusak. Oke, next lanjut ke soal nomor 8. Indikatornya adalah siswa mampu menyebutkan contoh hak siswa di sekolah. Kira-kira hak siswa di sekolah apa ya teman-teman? A. Mematuhi tata tertib sekolah, B. Mengerjakan tugas tepat waktu, C. Membantu guru dan teman, atau D. Mendapat pengajaran. Iya, jawabannya benar adalah yang D. Mendapatkan pengajaran. Kalau untuk A, B, dan C itu adalah kewajiban siswa di sekolah. Lanjut ke soal nomor 9. Indikatornya adalah siswa mampu mengemukakan cara bersikap pada petugas sekolah. Nah, di sini nih
Kira-kira kalian kalau sama petugas sekolah itu harus seperti apa ya sikapnya? A. Menghormatinya, B. Memarahinya, C. Mengabaikannya, atau D. Memusuhinya? Ya, jawabannya sudah pasti benar adalah menghormatinya. Kepada orang yang lebih tua, siapapun kalian harus menghormatinya. Oke, nomor 10. Indikatornya adalah siswa mampu menentukan kewajiban siswa di sekolah berdasarkan teks bacaan. Nah, di sini nih ada teks bacaan. Miss bacakan dulu ya. Sebagai siswa yang taat aturan, Denny selalu datang tepat waktu dan berseragam rapi. Ia juga selalu mengerjakan tugasnya tepat waktu. Berikut merupakan kewajiban yang telah dilakukan Denny, kecuali, ini ada kecualinya teman-teman. A. Datang tepat waktu, B. Memakai seragam rapi, C. Mengerjakan tugas tepat waktu, atau D. Membantu orang tua. Iya, yang tidak ada di dalam teks adalah yang membantu orang tua. Kalau membantu orang tua sudah pasti di rumah ya teman-teman, bukan di sekolah. Oke, kita masuk ke soal isian nih teman-teman. Indikatornya adalah siswa mampu menentukan sikap dalam menjalankan kewajiban saat bermain di sekolah. Nah, salah satu kewajiban yang sebaiknya kita lakukan saat bermain dengan teman adalah apa ya? Iya, bermain dengan aman. Ya, bermain dengan aman. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Indikatornya adalah siswa mampu menerangkan hak dalam bertetangga. Nah, hak dalam bertetangga tuh apa ya kira-kira? Iya, banyak sekali. Kita ambil 2 saja dulu, yaitu mendapatkan ketenangan dan dihormati. Mendapatkan ketenangan dan dihormati. Oke, next kita lanjut ke soal nomor ke-13. Siswa mampu menentukan salah satu hak dari contoh yang disajikan. Nah, kalau menganut agama dan menggunakan fasilitas umum merupakan contoh hak yang kamu dapatkan sebagai warga negara. Jadi, sebagai warga negara berhak menganut agama secara bebas dan menggunakan fasilitas umum dengan baik. Oke. Nomor 14. Siswa mampu menerangkan contoh budaya ramah tamah. Nah, budaya ramah tamah itu apa aja ya teman-teman? Kita ambil 2 contoh ya, yaitu sopan santun dan saling menghormati. Ya, sopan santun dan saling menghormati. Oke, nomor 15. Indikatornya adalah siswa mampu menentukan pengertian dari hak. Mudah sekali ini. Sesuatu yang harus kita terima dinamakan hak. Ini kebalikan dari kewajiban. Oke, kita masuk ya ke soal uraian. Soal uraian. Siswa mampu menyebutkan contoh hak anak di rumah. Nah, hak anak di rumah itu banyak sekali. Miss beri contoh 3 ya jawabannya, tapi nanti kalian bisa menuliskan yang lain. Nanti Miss akan cek. Ups. Nah, yang pertama adalah mendapatkan kasih sayang. Yang kedua adalah mendapatkan uang saku. Yang ketiga adalah mendapatkan pakaian yang layak. Yang lain juga boleh ya. Oke, next nomor 17 adalah siswa mampu menyebutkan contoh kewajiban anak di sekolah. Kalau tadi hak anak di rumah, sekarang adalah kewajiban anak di sekolah. Yang pertama adalah datang tepat waktu, yang kedua adalah berseragam rapi, yang ketiga adalah menghormati guru. Jawaban yang lain juga boleh, nanti Miss akan cek satu-satu. Oke, kita masuk ke soal terakhir teman-teman. Indikatornya adalah siswa mampu menyebutkan hal yang akan terjadi bila kewajiban dan hak tidak berjalan seimbang. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi bila kewajiban dan hak tidak dilaksanakan dengan seimbang teman-teman? Iya, akan terjadi kesenjangan sosial, bisa. Akan terjadi kekacauan juga bisa. Oke, soalnya mudah bukan? Iya, insya Allah minggu depan kalian bisa menjalankan PAT dengan lancar ya teman-teman. Sekian dulu nih penjelasan review tematik tema 4 dari Miss Tufa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.